Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin meluruskan kekeliruan, kesalahan Aswaja KW dalam memahami sabda Nabi yang berhubungan dengan fitnah dan keguncangan yang datang dari arah timur dan juga mengenai dua tanduk setan. Kesalahan yang pertama, memahami Najd itu adalah salah satu tempat ya di Arab Saudi di bagian timur Madinah, dan memang Najd itu adalah asal kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang benar, Najd di sini adalah arah timur Madinah, bukan mengacu kepada satu tempat. Najd ini adalah setiap yang di arah timur Madinah. Artinya Najd ini di sabda tersebut bukan satu tempat, tapi satu arah yang berada di bagian timur Madinah. Yang dilakukan oleh pihak Aswaja selalu ya cocok logi, selalu mengarah-arahkan ya, dipas-paskan ya, yang berhubungan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga dengan Najd. Bukti berikutnya dari kesalahan mereka memahami hadis ini, yaitu mengenai fitnah, keguncangan, dan kekerasan hati. Sejarah membuktikan, fakta membuktikan, Najd yang dimaksud sabda Rasulullah adalah bukan Najd tempat asalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dijelaskan oleh hadis yang lain bahwa Najd yang dimaksud adalah Irak. Dan ternyata sejarah membuktikan munculnya paham-paham Khawarij, Syiah, Rafidah, Mu'tazilah, Qadariyah, itu berasal dari sana, dari arah timur. Kemudian juga agama-agama kekufuran juga dari arah sana, seperti dari Persia, Majusi, agama Hindu, berasal dari arah timur. Juga dengan paham-paham komunis, juga berasal dari arah timur. Nah, jadi jelas ya, yang dimaksud Najd itu adalah arah, bukan satu daerah, satu tempat. Lalu mengenai ya dua tanduk setan yang dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
Ini juga salah. Yang dimaksud tanduk setan di sini munculnya fitnah-fitnah tersebut. Ya. Munculnya kegoncangan-kegoncangan tersebut. Kekerasan hati tersebut. Dan yang dimaksud fitnah dan kegoncangan adalah kekufuran dan kebid'ahan. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Sedangkan yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian Aswaja dengan sinisme menyebutnya Wahabi, adalah mendakwahkan kembali kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan memberantas amalan-amalan TBC. Nah, jadi jelas sekali sobat-sobat, apa yang ditudingkan, apa yang dituduhkan oleh Aswaja KW berdasarkan hadis 2 tanduk setan dan hadis Najd tidak benar. Justru sebenarnya sabda Rasulullah itu mengarah kepada Aswaja KW sendiri. Bukankah Aswaja KW menjadi pembela dan pelaku dari amalan-amalan bid'ah? Bukankah mereka yang memang banyak melakukan amalan-amalan bid'ah, tetapi mereka mengatakan, mereka labeli bid'ah yang mereka lakukan adalah bid'ah hasanah. Tetapi intinya mereka melakukan kebid'ahan. Dan bukankah ini cocok dengan sabda Rasulullah? Artinya, tudingan yang dilontarkan oleh Aswaja KW bahwa sumber keguncangan, sumber fitnah dari arah timur dan 2 tanduk setan sebenarnya itu adalah Aswaja KW itu sendiri yang dimaksud oleh sabda Rasulullah. Paling tidak Aswaja KW salah satu yang dimaksud oleh hadis mengenai fitnah dari arah timur dan 2 tanduk setan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasru minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.